Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, kembali dengan Nikolai Indra Rajasa di Nick Channel. Bersama saya kali ini adalah Pak Haji Ade Darmawan. Beliau pengusaha travel umroh dan haji dari Kota Medan. Kota yang terkenal dengan durian dan kopi. Betul Pak Haji? Betul. Kenapa saya ajak beliau ke sini? Karena kisah inspiratif beliau yang memulai usaha travel umrohnya dari nol hingga sekarang. Oke, Pak Haji, nama travel umrohnya adalah Berkah Ar-Rahman Berkah Wisata. Kenapa memilih nama Ar-Rahman Berkah Wisata, Pak Haji? Pertama, pemberian Ar-Rahman itu nama yang diberikan oleh ulama di India kepada saya, Ar-Rahman. Terus ada satu ulama di Medan menyatakan Ar-Rahman itu mesti berkah. Tetapi karena peraturan pemerintah mesti ada 3 suku kata, maka satu lagi kita menyatakan pakai wisata. Dan itu pada jatuh 1437 Hijriah, pas 1 Muharram itu nama itu dikeluarkan. Subhanallah, mudah-mudahan usahanya beliau berkah terus. Pak Haji, yang saya ketahui, koreksi saya kalau saya salah nih Pak Haji. Ini pertanyaan sensitif, tapi ini akan inspiratif buat orang lain. Pak Haji punya ijazah SMA nggak sih Pak Haji? Ijazah itu tidak ada saya SMA. Subhanallah, ijazah SMA nggak ada, tapi jadi pengusaha. Dari mana Pak Haji mulainya? Pertama, pada tahun 2015 saya berangkat umroh dikala saya tidak punya uang. Dikala punya uang saat itu saya malah enggak terpikir untuk umroh. Makin hidayah datang. 2015 saya berangkat umroh. Terus pada tahun itu juga saya mohon kepada Allah, ya Allah izinkanlah hambamu selalu setiap tahun datang ke tanah haram. Jadi alhamdulillah setelah pulang dari umroh, saya bersama travel yang memberangkatkan saya umroh, saya bekerja sama. Saat itu ada bekas cabang dia yang sudah tutup, kita hidupkan kembali. Pada saat itu ada kepala cabangnya, tetapi saya bukan kepala cabang, tapi saya membantu. Alhamdulillah di dalam itu saya tidak digaji. Nggak digaji Pak Haji? Tidak digaji, kepala cabangnya digaji, saya nggak digaji. Tapi alhamdulillah dalam 3 bulan saya bisa mengumpulkan 100 orang lebih jemaah umroh. Terus berjalan sehingga pada masa-masa akhir 2015 terjadi goncangan di perusahaan itu, sehingga saya dipaksa sebenarnya untuk membuka perusahaan, keluar dari perusahaan itu untuk membuka perusahaan sendiri. Dipaksa. Nah, tapi sudah sampai pada tahap seperti sekarang, jamaah sudah ribuan. Kuncinya memulai itu apa Pak Haji? Kuncinya memulai sehingga kemudian bisnisnya akhirnya stabil. Pertama, kata kuncinya keluar dari zona aman dan jujur. Jujur nih kawan-kawan semua. Terus apalagi Pak Haji? Itu. Kedua, jadikan usaha itu ibadah. Banyak orang menyatakan bila kau mencari kerja itu hanya dunia, padahal itu tidak. Dikala kita niatkan bekerja itu menjadi ibadah, dari pagi sampai malam pun kita bekerja itu dihitung ibadah sama Allah. Jadi kita konsen di dalam ibadah, ikhlas, serahkan semua pekerjaan itu sama Allah, karena tidak ada kuasa bagi kita selain itu Allah yang bekerja. Nah Pak Haji, sejak mulai kemudian memperoleh 100 jamaah, dari mana sih Pak Haji bisa dalam 3 bulan punya 100 jamaah? Nah ini yang saya juga bingung mau nyatakannya gimana. Saya datang kepada teman, saat itu ada yang membuat saya semangat. Ada satu pengajian saya
bilang kamu datangin ibu si A, saya nggak nyebutkan namanya. Saat itu saya datang dengan sepeda motor saya. Saya datang ke sana, kata ibu tuh tunggu suami. Dia nunggu suami, sampai menunggu sampai suaminya datang. Suaminya tidak mau jumpa dengan saya. Mungkin waktu saya pulang sepeda motor saya itu jatuh. Habis itu saya balik, saya katakan, begini rupanya untuk kita dilatih kesungguhan dalam ibadah. Saya katakan gak apa-apa, satu saat nanti insya Allah orang-orang yang seperti itu dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa niat untuk memberangkatkan banyak orang. Dan itu udah mulai terwujud. Itu sudah mulai terwujud. Sepeda motor yang jatuh itu tidak saya jual, tetapi saya berikan kepada pengajian, dipakai untuk belanja sama mereka. Itulah, terus sampai sekarang kita mempunyai 2 mobil kendaraan operasional. Alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji, waktu pertama kali mulai, kan awalnya adalah agent untuk membantu travel umroh itu. Benar. Belajarnya dari mana akhirnya bisa bikin paket, bisa memberangkatkan jemaah, bisa beli tiket? Gimana belajarnya Pak Haji? Pertama, kita nggak diajarkan sama yang punya travel itu, enggak. Cuman kita disuruh berangkat, sampai sana kita berjumpa dengan beberapa orang. Di situ kita bertanya, kita belajar secara otodidak. Oh, ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Jemaah pertama kali saya berangkatkan, saya beli LA dari teman di Medan untuk pertama kali. Begitu saya beli LA, saya hitung-hitung, kok ini surplusnya kok lebih tinggi ya. Jadi keberangkatan kedua saya udah tidak beli LA, tapi beli hotel, terus catering di sana, langsung menjalankan sendiri. Kalau buat kawan-kawan yang gak terbiasa dengan bisnis umroh, LA adalah land arrangement Pak Haji, ya. Isinya apa sih Pak Haji? Land arrangement itu hotel, bus, handling itu untuk di di airport, untuk mengatur di airport. Terus 3, mutawif itu pembimbing, terus perlengkapan air zam-zam. Itulah LA. Ada makan di situ juga, ada hotel. Pak Haji, waktu mengawali kemudian berinisiatif untuk mengambil cabang tersebut, berapa modal yang dipakai Pak Haji? Waktu saya mengambil cabang, saya nggak punya modal. Modalnya itu saya bawa komputer saya 2 biji dari rumah ke kantor. Itu komputer yang ada di rumah saya bawa ke kantor itu. Kantor itu udah nggak punya apa-apa, cuma ada tempat, itu kita buat. Mulai dari situ berarti hampir nol ya Pak Haji? Ya memang nggak ada, memang udah nol gitu. Itu waktu kita cabang lah, menjadi agent lah istilah. Cuma dikasih tempat doang. Lalu sejak kapan akhirnya punya PT sendiri? Jadi setelah tahun 2015 itu terjadi huru hara di perusahaan itu, saya katakan saya memang berniat tidak keluar dari perusahaan itu, tetapi saya tidak bisa mesti keluar. Teman-teman yang lain yang bukan taruhan lah, nanti abang yang keluar. Saya kata saya nggak akan keluar, tapi orang-orang nyatanya itu telah keluar dulunya dari travel itu. Akhirnya ada satu perwakilan yang dulu di satu perusahaan meminta saya memberangkatkan mereka dari sana, tapi dengan syarat tidak memakai perusahaan tersebut. Akhirnya kita berdiskusi dengan untuk membuka perusahaan. Mereka memberikan DP dan payment itu 23 juta. Dari 23 juta itulah, dana 23 juta itu untuk membuka perusahaan baru. Nah Pak Haji, banyak travel umroh yang memerlukan tokoh, mau ulama, mau artis. Dulu Pak Haji menggunakan tokoh juga kah atau tidak Pak Haji? Tidak ada. Saya tidak ada satu tokoh pun yang ada di situ.
Jadi betul-betul kepercayaan jamaah kepada Pak Haji untuk memberangkatkan mereka ke Tanah Suci. Yes. Nah, sekarang udah berapa jamaahnya Pak Haji? Aduh, saya nggak bisa itu lah. Ada jemaah sendiri ya berapa lah. Terus ada teman-teman yang lain menitip jemaah. Dulu mereka kerjasama, dia beli sama kita, mereka berangkat. Di sana mereka perlu LA, kita kasih dan adsemen itu dari mereka ataupun tiket semua kita bantu di situ. Jadi sebenarnya kita satu niat, dan pada dasarnya saya berdoa sama ya Allah jadikanlah hambamu ini sebagai perantara untuk orang-orang ke Tanah Suci. Itu menjadi satu sisi. Jadi Pak Haji memulai dengan niat lillahi ta'ala, Yes. niat baik, baru kemudian melakukan servis yang terbaik, menghasilkan jamaah yang cukup dan kepercayaan dari travel-travel yang lain untuk membeli produk ke Pak Haji. Iya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi setiap keberangkatan tuh ada evaluasi. Setiap keberangkatan ada evaluasi. Oh, ini begini. Terus kita buat yang berbeda lagi. Oh, hasilnya begini. Oh, ini begini, ini seperti ini. Jadi kita ramu, kalau ini seperti ini ya inilah jadinya. Kalau kita mau ini seperti ini. Karena daripada masyarakat itu mereka mau murah tapi pelayanannya prima. Sebenarnya kan kalau dalam bisnis ada rupa, ada harga. Tetapi dalam umrah tidak bisa kayak gitu. Mau dia harga 40 juta maupun harga 20 juta, kita mesti sama melayaninya. Tidak ada lo 40 juta mesti di gimana kan, enggak. 20 juta mesti dibiarkan, enggak. Cuma mungkin perbedaannya hanya di hotel dan makan serta bus. Tetapi pelayanan kita tidak bisa sedikit pun berbeda dengan pelayanan itu. Nah, Pak Haji, mohon maaf nih Pak Haji. Ya. Pak Haji kan ijazah SMA nggak dapat. Iya. Tapi tadi Pak Haji membicarakan soal evaluasi. Setiap Iya. kali kegiatan evaluasi, setiap kali kegiatan evaluasi, ya Iya. kan? Itu kan sebuah proses bisnis nih Pak Haji. Iya. Sebuah pola Iya. untuk terus melakukan perbaikan. Ini belajar dari pengalaman terdahulu atau memang seketika aja, oh ini emang harus dievaluasi, ini harus dievaluasi nih. Gimana sih prosesnya Pak Haji sehingga kemudian terjadi terus evaluasi? Karena tidak semua Pak Haji melakukan itu. Oh ya udahlah, kalau ini yang bisa dikasih ini ya ini gitu. Kalau mau ikut enggak ya udah. Awalnya apa sih Pak Haji yang membuat Pak Haji berpikir evaluasi lagi, perbaikan lagi, evaluasi lagi, perbaikan lagi? Apa Pak Haji? Pertama yang saya pertama kali umroh itu menurut saya itu yang paling baik. Pertama kali saya umroh saya bayar. Tetapi setelah saya menjalani ibadah umroh itu yang terburuk. Setelah Pak Haji kelola. Iya. Oh. Jadi saya tahu itu yang dulu ya dia berikan sama saya itu buruk sebenarnya. Jadi setelah Pak Haji kelola sendiri, Pak Haji baru sadar bahwa yang dulu dialami itu malah sebetulnya buruk. Buruk. Oh, oke. Bukan yang terbaik. Jadi sebenarnya kita bisa memberikan yang lebih terbaik dari yang dulu gitu. Nah, Pak Haji, sebetulnya kalau tadi Pak Haji bilang di bisnis ada rupa, ada harga. Iya. Tapi Pak Haji bilang saya melakukan lebih baik lagi. Rugi nggak sih Pak Haji? Orang menyatakan, saya bingung ya. Di mana ruginya dalam bisnis umroh itu, di mana rugi? Sebenarnya tidak ada rugi sebenarnya dalam bisnis umroh. Berapapun itu harga. Cuman kita ngikutin apa yang di alur pemerintah aja sudah cukup. Pemerintah nyatakan 9 hari 20 juta untuk DKI, mungkin Jakarta, Jawa itu boleh 20 juta. Tapi untuk Medan 11 hari 20 juta itu sudah cukup. Jadi Pak Haji tetap menerapkan 20 juta namun 11 hari. Iya. Dan itu tetap untung buat Pak Haji. Untung. Jodoh saya katakan promo 20 juta 511 hari. Nanti setelah pulang perwakilan yang membawa jemaah itu kita kasih cashbacknya 500.000 lah.
untuk promo. Terus di dalam perjalanan itu kita hitung kosnya semua, kita insya Allah masih dapat memenuhi kebutuhan untuk kantor. Nah, Pak Haji, bicara soal kebutuhan, kos terbesar dari sebuah produk umroh itu apa sih Pak Haji? Biaya terbesar dari sebuah paket umroh itu apa sih sebetulnya? Tiket. Oh, malah tiket pesawat lah yang Ya, terbesar, yang bukan paling land besar. arrangement, bukan Tidak. hotel, bukan mutawif, tapi tiket pesawat. Tiket pesawat terbesar, hampir 60 sampai 70. 60-70% kosnya adalah tiket pesawat. Iya. Nah, Pak Haji, yang disukai oleh jamaah sebetulnya yang direct langsung atau yang lebih murah menggunakan pesawat transit? Mana sih Pak Haji yang lebih sukai? Direct langsung, cuma lebih suka sebenarnya direct, bagi untuk ibadah tuh direct. Nah, soal direct dan langsung, saya pernah mendengar bahwa Pak Haji pernah satu kali yang seharusnya nilai tiketnya adalah sekian, tapi karena ada perubahan tujuan, tadinya ke Madinah jadi ke Jeddah, tiketnya jadi lebih murah atau biayanya jadi lebih murah. Lalu Pak Haji malah mengembalikan uang jamaah. Betul Pak Haji? Iya, seperti itu. Jadi direct pesawat direct dengan pesawat transit dengan tujuan yang sama tuh ada surplusnya sekitar 700.000 perbedaannya. Setelah kita komunikasikan ada perbedaan 700.000 sama Madinah. Tetapi kan di situ kan ada hak jemaah sebenarnya. Tapi kan Pak Haji, jemaah udah terima paketnya, misalnya paket 20.500.000 gitu ya. Iya. Jamaah terima, ya udah bayar 20.500.000. Apa sih motivasinya mengembalikan uang jamaah? Kan jamaah juga nggak tahu Pak Haji. Itu kan bukan hak kita. Jadi haknya mereka adalah direct langsung, tetapi kita buat transit. Harga tiket direct dengan transit itu berbeda, ada 700 misalnya. Ya 500 kita kembalikan ke jemaah, 200 itu untuk kebutuhan di transit itu. Subhanallah ya, kawan-kawan semua, ini adalah sesuatu yang sikap jujur dan disiplin yang diterapkan oleh Pak Haji Ade kepada jamaahnya. Hasilnya adalah kepercayaan orang kepada travelnya beliau. Jadi sebagai pengusaha jujur, itu adalah hal yang tidak merugikan kok. Betul ya Pak Haji? Sangat-sangat tidak merugikan, Tidak. menguntungkan. Nah, jujur dan niat baik adalah kunci dari bisnis travel umroh. Semua usaha Ya Pak Haji sebetulnya ya. Oke, dari paket umroh itu sebetulnya struktur biaya itu buat apa aja sih Pak Haji? Kita ngambil itu dengan saya klasifikasi itu ada 3. Pertama tiket, kedua tiket dan visa, 4 tiket, visa, LA dan perlengkapan. Kalau tiket itu bervariasi dari di atas lebih kurang kalau saat ini 11 jutaan harga tiket. Kedua adalah visa bersekitar 60 sampai 70 dolar US dollar. LA bermacam-macam. LA itu bermacam-macam menurut hotelnya di mana dan apa. Yang ketiga itu, yang keempat itu adalah perlengkapan. Itu adalah komponen yang mesti ada gitu. Baru nanti situ baru ada keuntungan. Kelima itu adalah kelebihan daripada modal itu sendiri. Pak Haji, yang saya ketahui travel Pak Haji ini sudah bersertifikasi ISO. Iya, Betul Pak Haji? betul. Nah, kembali lagi. Apa sih untungnya travel umroh bersertifikasi ISO itu? Ini dia. Saya melihat beberapa pemilik travel besar terjadi storsi ya, terjadi permasalahan. Kenapa mereka terjadi permasalahan? Yang pertamanya adalah mereka lari daripada kewajiban. Apa kewajiban itu? Pertama adalah pajak. Kedua adalah sistem manajemen.
Ketiga adalah audit akuntan publik, dan keempat adalah audit. Travel paling malas, perusahaan manapun sebenarnya tuh paling malas satu kalau diaudit, kalau diadakan akuntan publik, disuruh bayar pajak, terus manajemennya tuh diatur oleh sistem, itu paling males. Tetapi saya melihat kebiasaan buruk ini menjadi sebuah peluru bagi saya, menjadi peluang besar bagi saya. Alhamdulillah Ar-Rahman Travel itu mempunyai pajak itu pakai akuntan pajak untuk mengurus pajaknya travel, baik pajak perusahaan maupun pajak pribadi saya itu pakai akuntan. Kedua, ada akuntan publik setiap tahunnya kita laporkan, dan kita diaudit setiap tahunnya oleh Skovindo. Kenapa saya mau ini? Karena saya tahu perusahaan ini bukan milik saya. Perusahaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya mau bermain-main kepada Allah? Ini perusahaan Allah loh. Itu dalam hakikinya. Jadi kalau kita merasa ini perusahaan milik kita, kita suka hati kita, karena kita nggak akan mikirkan Allah. Tapi begitu perusahaan ini milik Allah, Allah akan menggiring kita untuk perbaikan. Maka saya juga akan ke depan ada beberapa hal yang mau saya perbaiki, yaitu adalah sistem keuangan terpadu yang orang bisa lihat kapan saja. Ya, contohnya ada satu perusahaan, dia pakai perusahaan kita, dia tanya, apa yang bisa meyakinkan aku untuk aku bisa melunaskan paket itu? Kita kasih, oh ini pembayaran tiket, oh ini pembelian perlengkapan, kita kasih aja, nggak masalah bagi kita. Jadi bukti-bukti setoran, bukti-bukti bayar dibuka tuh Pak Haji? Kalau dia minta kita kasih. Oh, kita berikan itu. jadi yang mau Pak Haji sampaikan adalah sistem manajemen yang baik, taat hukum, taat pajak, dan tertata rapi itu yang memberikan kelebihan di travel milik Pak Haji. Iya. Sehingga kemudian Pak Haji bisa membuat sebuah sistem manajemen yang teratur dan bisa diaudit dan diamati Pak Haji. Iya. Target saya tahun 2020 ini sudah bisa publish dengan sistem IT-nya, dengan sistem apa. Jadi orang mau melihat Ar-Rahman itu ada nggak sih kopernya, tinggal buka saja. Oh, koper Ar-Rahman masih ada sekian. Ar-Rahman tuh uangnya gimana? Apakah aku masukkan uang itu aman enggak sih? Silahkan. Luar biasa loh Pak Haji. Luar biasa karena ada dua hal yang sangat luar biasa buat saya. Pak Haji baru berbisnis belum 3 tahun ya Pak Haji ya. Tapi kemudian Pak Haji berinvestasi pada sebuah sistem, pada sebuah pola manajemen yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bertitel mungkin malah master, yang malah kemudian bertitel bisnis gitu kan. Tapi kemudian Pak Haji memulai pada sebuah travel yang banyak mungkin kawan-kawan travel belum melakukan itu. Nah, Pak Haji, itu berdampak nggak sih kepada bisnis yang Pak Haji miliki? Apakah kemudian itu menggantikan, bisa menggantikan daya tarik tokoh, daya tarik ulama? Itu bisa menggantikan itu nggak sih Pak Haji? Bisa. Sekarang kan kita di zaman saat ini orang adalah butuh keyakinan dan kepercayaan, di mana orang meletakkan dananya itu dia yakin dananya itu tidak akan lari dan dikemana-manakan. Contohnya ada jemaah, dia 1 tahun lagi akan berangkat. Apa dia mau menyetor uang kepada kita? Saya katakan uang ibu akan aman, tetapi tidak kepada perusahaan saya. Uangnya itu dia mendaftar kepada kita. Saat itu juga dia akan mengisi buku tabungan di BSM, Bank Syariah Mandiri, maka uangnya akan masuk ke tabungan umroh.
siapapun nggak akan bisa ngambil. Saya nggak bisa ngambil, ibu tuh nggak bisa ngambil. Pak Haji, sebentar. Jadi Pak Haji tidak memanfaatkan dana mengendap dari jamaah di rekening Pak Haji? Iya. Di saya tidak ada dana ngendap itu. Kecuali yang mau akan bakalan kita pakai. Cukup sekali dana fee yang di awal untuk buka perusahaan itu cukup sudah. Awal dulu waktu pembukaan perusahaan itu kan mereka bayar DP-nya itu kan saya pakai untuk membangun perusahaan. Sekarang kita nggak perlu itu lagi, dana mereka biarlah di. Jadi yang menerima manfaatnya secara penuh adalah jamaah. Karena bunganya juga buat jamaah atau bagi hasilnya juga buat jamaah. Nanti juga berangkat dengan Pak Haji. Jadi perusahaan Pak Haji tidak memanfaatkan dana mengendap yang ditaruh oleh jamaah karena kepercayaan jamaah ke travel Pak Haji, walaupun itu setahun itu bagi hasilnya lumayan loh Pak Haji. Iya, jadi tidak ada permasalahan karena kan kita dilarang oleh pemerintah 6 bulan dana itu ke kita. Jadi saya katakan kita pakai tahapan. Dana dia telah cukup di bank, maka dia akan kita berangkatkan, kita suruh pilih pada bulan berapa. Begitu kita udah ngatur, oh 2 bulan lagi saya berangkat, dana itu diambil, itulah diurus untuk kebutuhan mereka. Jadi tidak ada dana itu bertahan di kita, berarti dia ada di bank. Oke, ini menarik nih Pak Haji. Atas nama dia ya, bukan atas nama saya. Iya, wah oke banget. Karena beberapa waktu belakangan kan muncul banyak kasus di mana jamaah sudah naruh gitu ya, dibilang tahun depan akan berangkat, belum berangkat 2 tahun 3 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Haji, gimana sih membedakan antara travel umroh yang amanah dan yang bodong Pak Haji? Pertama, sekarang pemerintah melakukan dengan PMA nomor 8 itu, pertama dia terdaftar, begitu dia daftar minta daripada si patunya langsung, si patuh nama dia terdaftar, PIN dan passwordnya. Jemaah bisa melihat di situ, oh jemaah uangnya sudah masuk. Karena kan kalau dia ada waktu dekat hanya 3 bulan 4 bulan kan situ sudah masuk. Di situ tahu ada prosesnya, ya kan? Dia akan dikomunikasikan apa-apa saja perkembangan yang dilakukan. Misalnya tiket, kita kasih tahu ibu tiketnya baru di DP sekian persen, ada bukti pembayarannya ini ibu gitu. Terus ibu, kita butuh uang ibu lagi untuk pelunasan tiket. Begitu tiket kita isut, berarti kan sekitar 1 bulan lagi mau berangkat nih, tiket udah kita isut sekarang. Tiketnya itu kita tunjukkan ke jemaah, ini tiket sudah isut dan boleh diselidiki ke maskapai, betul nggak itu tiket itu. Setelah tiket ada, baru kita confirm kepada visa, pembuatan visa. Visa begitu MOFA, selesai MOFA kita kasih tahu ibu ini sudah MOFA, berarti tinggal stamp aja sekitar 1 hari selesai, atau kalau dulu 1 hari atau 2 hari itu selesai, udah tinggal berangkat. Terus kita melakukan surat perjanjian sebelum Kementerian Agama membuat format perjanjian antara travel dan jemaah. Kita telah melakukannya sebelumnya. Kita buat format perjanjian dengan pasal-pasal keberangkatannya pada tanggal sekian, dengan pesawat ini, dengan kode booking ini, dengan hotel ini, di Mekah sekian hari dengan hotel ini dengan ini semuanya. Bila terjadi apa-apa permasalahan, semua kita taruh di dalam perjanjian yang dilakukan 2 rangkap di atas materai. 1 dia tanda tanganin di atas materai untuk saya, yang 1 lagi saya tanda tanganin untuk mereka. Itu udah saya lakukan dulu. Sekarang baru keluar peraturan dari Kemenak seperti itu, tapi saya udah lakukan. Jadi kawan-kawan semua, kunci lagi berikutnya adalah melakukan dengan disiplin ya Pak Haji ya. Iya. Disiplin, terbuka, dan jamaah harus diinformasikan dengan jujur. Iya. Oke. Nah, saya masuk ke fun partnya nih Pak Haji. Pak Haji itu
juga melakukan CSR. Iya. Apa sih bentuknya Pak Haji? Jadi setiap jemaah mendaftar itu ada 100.000 yang kami sisihkan untuk pendidikan. Kenapa dilarikan ke pendidikan? Itu selain kita memberangkatkan gratis sekeliling kita, macam kita udah memberangkatkan imam, kita telah memberangkatkan BKM, kita telah memberangkatkan guru yang sudah lama mengabdi di Aceh, tapi dia belum pernah berangkat umroh, udah tua, dia kita berangkatkan. Insya Allah 30 Oktober mereka yang dari Kuala Simpang itu akan berangkat. Ada 2 guru, 1 dari kita langsung. Sekali lagi, nggak rugi Pak Haji? Ini dia, saya bingung. Sampai sekarang perusahaan saya masih berjalan. Dan yang gratis itu bukan gratis, saya bayarkan langsung ke perusahaan. Dari uang pribadi dibayarkan ke perusahaan. Ya karena uang pribadi juga kan dari perusahaan saya juga kan menggaji saya. Nah, dari tadi kita ngobrol-ngobrol, ada satu yang membuat saya terpesona nih Pak Haji. Tower Asmaul Husna. Oh ya. Apa sih itu Pak Haji? Jadi saya bercerita dengan adik mama saya, seorang arsitek. Dan ini juga yang mendorong saya, namanya Pak Suherman sama Bu Hermin. Itu adalah teman diskusi saya. Beliau bekerja di salah satu perusahaan arsitek. Dikala saya katakan saya mau buat ISO, itu panjang bahasannya. Pembahasannya itu panjang. Sampai sanggupnya. Kalau saya, kata beliau, kalau kamu dari kecil perusahaanmu udah ISO, maka itu akan besar. Saya berpikir bagaimana saya mewujudkan Tower Asmaul Husna bermula dari ISO itu. Jadi Tower Asmaul Husna itu adalah tower 99 lantai. Di setiap lantai itu adalah nama-nama Allah. Setiap lantai sampai ke 99. Kenapa saya pikir ke situ? Karena setiap nama Allah itu mempunyai makna. Lantai 1 nanti Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim apa, semua. Di dalam tower itu seluruhnya ada. Ada sekolah, ada panti asuhan, dan di situ juga ada maskapai. Mungkin Allah berikan, tiada yang mustahil bagi Allah. Mungkin ada Ar-Rahman Air nanti di Indonesia nanti. Seorang Pak Rusdi Kirana yang layak, dia dari bawah, sekarang lihat di mana-mana Lion Group sampai ke Thailand ada. Thai Indonesia namanya kan, Malaysia Malindo. Ya kan semua dia udah banyak gitu. Jadi kita nggak ada satu yang mustahil bagi Allah. Kita cuma niatnya satu aja. Apa yang kita berikan itu memang untuk Allah. Saya bercerita kepada paman untuk membuat market 3 dimensinya itu 2 miliar, lebih dari 2 miliar. Saya katakan begitu saya punya uang 3 miliar, maka itu dulu yang saya lakukan, baru saya beli rumah. Saya belum punya rumah loh ya, karena rumah itu untuk bagi saya hanya nomor 2. Jadi adalah saya mau inginkan nih tower ini ada. Mungkin kalau ada uang 2-3 miliar saya akan buat 3 dimensi itu. Saya akan katakan mudah-mudahan dengan izin Allah ini akan terbangun. Ya, kawan-kawan semua, subhanallah. Malam ini inspiratif, yang tamu kita inspiratif. Kalau saya boleh samrikan di akhir diskusi kita malam ini, pertama, jangan takut bermimpi ya Pak Haji. Yes. Jangan berpikir bahwa kalau kita nggak punya ijazah, kita nggak boleh mimpi. Iya. 1. Kedua, mimpi tanpa upaya nggak ada artinya Pak Haji. Iya benar. Waktu kita positif dan terus berupaya, maka berikutnya adalah belajar dan jujur ya Pak Haji ya. Iya. Yang keempat, inovasi. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah
berinovasi. Ya. Ya, kawan-kawan semua, saya berharap dengan diskusi kita pada malam ini, kita semua bisa terinspirasi dengan Pak Ade Darmawan dan travelnya, di mana dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat ibadah, dengan niat belajar, dengan niat berinovasi, maka insya Allah mimpi bisa jadi kenyataan. Insya Allah. Oke, dengan pernyataan itu saya tutup diskusi kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, ada satu pesan Gimana Pak Haji? yang kita pentingkan. Kalau kita mau 4, jangan minta 4, tapi minta 8. Kenapa? Kalau Allah kasih minimal itu Allah kasih akan 50-nya. Kalau kita mau 4, jangan minta 4, minta 8, maka otomatis 4 itu akan terpenuhi. Itu janji Allah. Allah akan memberikan. Cuman kapan? Kedua, yang saya satu lagi sebelum menutup ini adalah lihatlah selalu ke bawah. Bahwasannya kita ini dari bawah. Lihatlah ke atas, bahwasanya kita akan kembali. Maka pendidikan itu sangat penting. Jangan gara-gara ijazah oh itu bisa tanpa ijazah. Enggak juga. Ke depan kita mesti sekolah. Itu dulu. Ilmu pasti wajib. Insyaallah itu aja. Terima kasih. Terima kasih atas pesannya Pak Haji. Semoga pesan-pesan Pak Haji tadi memberikan inspirasi dan ide buat kita semua untuk terus maju dan pantang menyerah sekalipun keadaan tampak sulit. Yang penting tetap berdoa dan berhusnuzon kepada Allah. Yes, itu yang terpenting. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.